Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia datang berkunjung kepada jemaat di Korintus. Dia mengajar tidak menggunakan kata-kata yang muluk atau pikiran yang hebat-hebat untuk menyampaikan berita Injil. Tetapi intinya dia hanya mau menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Dia bangkit. Ya.
membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Ya. Kuasa Roh Kudus yang memampukan Paulus menyampaikan firman Tuhan. Dia ingin supaya iman jemaat di Korintus itu sungguh-sungguh beralaskan kuasa Allah, bukan hikmat manusia. Ya. Kita tahu bahwa orang-orang di Korintus itu mereka orang-orang yang terkemuka dalam soal harta dan dalam soal pendidikan. Mereka banyak orang-orang pintar, sehingga biasanya mereka mengandalkan kekayaan maupun hikmat mereka yang terbatas. Di jemaat Korintus ada dua jenis pandangan yang menganggap bahwa salib adalah suatu kebodohan. Itu nggak benar. Ya, pertama pandangan Yunani, mereka begitu mengutamakan ilmu pengetahuan. Mereka tidak percaya jika Yesus itu tersalib lalu kok bisa bangkit. Gak masuk di dalam pikiran mereka yang terbatas. Kedua, pandangan Yahudi. Mereka pikir kalau Yesus itu Mesias, juru selamat, wah mana mungkin bisa disalib, mati di sana. Sebab menurut pemikiran mereka, kalau Mesias itu kuat, tangguh, perkasa, gak mungkin bisa disalib. Begitu. Jadi Paulus melihat bahwa jemaat Korintus masih sangat dipengaruhi oleh pandangan yang salah, dan itu harus dibereskan. Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus sungguh-sungguh memiliki iman kepada Yesus Kristus yang sudah disalib, mati demi pengampunan dosa manusia yang percaya kepadanya, dan Yesus sudah bangkit. Ya, dia benar-benar Tuhan. Ya. Jadi Paulus mau mengajarkan bahwa pengetahuan atau hikmat manusia itu sangat terbatas dan bisa salah. Ya. Paulus mengajak agar jemaat di Korintus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mampu mengenal Allah dengan benar, mampu meresponi pemberitaan Injil dengan benar. Sebab di dalam pemberitaan Injil ada kekuatan Allah yang sungguh mampu untuk mengalahkan dosa dan maut, sehingga ada hidup kekal bagi yang meresponi dengan positif atau yang percaya dan menerima. Nasihat Paulus ini juga bagi kita pada masa kini, sebab ada banyak pengajaran yang mencoba melencengkan pusat iman kita bukan kepada Kristus. Banyak ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus bukan segalanya, tetapi yang lain-lain. Marilah kita sungguh-sungguh minta dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita sungguh-sungguh bisa mengerti, menghayati pengajaran firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku firman dan bahkan dimampukan Tuhan untuk menjadi pemberita kabar sukacita. Sekali lagi, Rasul Paulus ingin supaya iman orang percaya beralaskan kuasa Allah dan bukan hikmat manusia. Sebab orang benar hidup karena percayanya, bukan karena yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua, iman kita bertumbuh, bertambah, karena kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita. Selanjutnya saudara-saudara, Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus mengajarkan kita untuk mengerti bahwa hikmat Tuhan, pengertian Tuhan hanya dikhususkan, disingkapkan bagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga mampu mengerti rahasia-rahasia Allah, rencana-rencana Allah, sehingga hidup sehari-hari sanggup dijalani dengan kuat. Kesulitan apapun, masalah apapun, sanggup sanggup dihadapi karena kekuatan Roh Tuhan. Tidak mempertanyakan, tidak meragukan rencana Allah. Ya, tetap percaya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, walaupun hidup banyak kesulitan. Itu hanya dimampukan atau disingkapkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat memahami benar rencana Allah di dalam hidupnya. Kalau kita mengandalkan hikmat manusia yang sangat terbatas,
sehingga akibatnya kita akan menjadi buta rohani dan tersesat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan hikmat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, kita dimampukan untuk melihat rencana agungnya. Ya, kita dimampukan untuk bersandar penuh pada hikmatnya Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menolong orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Bukan percaya dengan pengertiannya, kepintarannya, kekayaannya yang sangat terbatas. Saudara, kiranya firman Tuhan yang kita baca dari 1 Korintus 2 ini kita dapat praktekkan dalam hidup kita. Hikmat Tuhan yang paling benar. Ya. Dan apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Tuhan, ya, bagi orang-orang yang mengasihinya. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara melakukan kehendak-Nya, dengan cara tambah hari hidup tambah seperti yang Tuhan mau. Tuhan menolong kita menjadi pelaku